Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Larasati, NIM 19043136. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan tugas minggu ke-12 saya. Yang pertama, jelaskan mengapa penting untuk menangkap dan mengelola pengetahuan. Karena yang pertama, mempercepat akses terhadap informasi dan pengetahuan. Yang kedua, meningkatkan proses pengambilan keputusan. Ketiga, menciptakan inovasi dan perubahan. Keempat, meningkatkan efisiensi tiap unit operasi dan proses bisnis organisasi. Dan yang kelima, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, bandingkanlah dan kontraskan pengetahuan tacit dan pengetahuan eksplisit. Yang pertama, tacit knowledge adalah pengetahuan yang terdapat di dalam otak atau pikiran seseorang sesuai dengan pemahaman dan pengalaman orang itu sendiri. Tacit knowledge memiliki ciri-ciri. Yang pertama, diperoleh dari pengalaman yang pernah dirasakan. Yang kedua, tidak mudah dikomunikasikan atau diberikan kepada orang lain karena sulit untuk diekspresikan. Dan yang ketiga, pengetahuannya dapat ditransfer secara efektif melalui bertatap muka, person to person. Yang B, explicit knowledge adalah pengetahuan yang sudah dikumpulkan serta diterjemahkan dalam suatu bentuk dokumentasi sehingga lebih mudah dipahami oleh orang lain. Pengetahuan ini bersifat formal dan mudah untuk dibagikan ke orang lain dalam bentuk dokumentasi karena umumnya merupakan pengetahuan yang bersifat teori yang mempermudah seseorang dalam membagi pengetahuannya kepada orang lain. Sumber lain. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana infrastruktur manajemen pengetahuan dan mekanisme manajemen pengetahuan menjadi persyaratan mendasar untuk membuat sistem manajemen pengetahuan berjalan dengan baik. Knowledge management adalah satu set alat, teknik, dan strategi untuk mempertahankan, menganalisis, mengorganisasi, meningkatkan, dan berbagi pemahaman dan pengalaman. Pemahaman dan pengalaman semacam itu terbangun pengetahuan, baik diwujudkan dalam individu atau yang melekat dalam proses dan aplikasi nyata dari sebuah organisasi. Terdapat 4 komponen yang dibutuhkan untuk mengelola pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan. Knowledge management tidak ada tanpa adanya pengetahuan. Yang kedua, orang. Komponen ini sama pentingnya dengan pengetahuan karena pengetahuan bersumber dari orang baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, proses adalah artefak mekanis dan logis yang mengarah bagaimana sebuah organisasi dapat berjalan. Yang keempat, teknologi tidak akan membuat organisasi berbagi pengetahuan, tetapi jika orang ingin berbagi pengetahuan, teknologi dapat meningkatkan pencapaian dan cakupannya. Dan terakhir, jelaskan contoh perusahaan Indonesia yang telah menerapkan knowledge management sistem tersebut. Paparkan perubahan yang terjadi sebelum dan pasca penerapan knowledge management sistem tersebut. Contoh perusahaan Indonesia yang menerapkan knowledge management system yaitu PT Pertamina. Penerapan pada PT Pertamina berdasarkan studi. Pertamina memiliki keunggulan dalam mengembangkan budaya perusahaan berbasis pengetahuan, inovasi, atau menghasilkan produk, jasa, solusi berbasis pengetahuan, memaksimalkan modal intelektual perusahaan, dan knowledge sharing atau menciptakan lingkungan untuk berbagi pengetahuan secara kolaboratif. Budaya berbasis pengetahuan pada Pertamina berdasarkan visi misi perusahaan yaitu menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia. Untuk mengembangkan energi selain minyak dan gas, Pertamina harus memiliki pengetahuan terlebih dahulu mengenai energi lain seperti energi panas bumi, coal bed methane atau CBM, sehingga knowledge management memainkan peran penting. Knowledge management pertama kali diterapkan Pertamina pada 2008 yang dikelola oleh tim Knowledge Management Pertamina atau KOMET dengan bertumpu pada 4 komponen yang berperan dalam strategi perubahan yaitu pedoman, infrastruktur, people, dan kepemimpinan.
Baik, sekian dari video saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.